Halo, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farhan Zaidan dengan NIM 2161 21223. Dan dalam video ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan UTS matkul metodologi studi Islam. Oke, yang pertama, dalam menanggapi pernyataan kaum orientalis tentang ini, kita sebagai umat muslim tentunya bukan hanya harus mempunyai dasar iman yang kuat, tapi juga kita harus mempunyai dasar ilmu pengetahuan yang luas. Adanya 4 ajaran yang diklaim oleh kaum orientalis yang sama, 4 ajaran yang sama, yaitu ajaran agama Islam dan Yahudi itu sama. 4 hal yang disebutkan di soal itu, saya berpendapat bahwa itu adalah hal yang wajar karena umat Islam, karena kita sebagai umat muslim percaya bahwa dalam Al-Quran disebutkan wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fattaqun. Dan sesungguhnya agama tauhid ini adalah agama kamu, agama yang satu, dan akulah Tuhanmu, maka bertakwalah kepadaku. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 52. Dan saya meyakini bahwasanya agama-agama yang datang sebelum Islam adalah sebagai kebenaran yang disebarkan oleh Nabi dan Rasul pada zaman itu. Yang dalilnya al-abniya al-anbiya'u ikhwatun li'allatin dinuhum wahidun wa ummahatuhum syatta. Yang artinya para nabi bagaikan saudara seayah. Agama mereka yaitu agama Islam. Dan ibu-ibu atau syariat-syariat di sini yang dimaksud adalah mereka berbeda-beda. Hadis riwayat Al-Bukhari di Muslim dan Daud. Di sini dari hadis ini kita mendapatkan bahwasanya agama itu satu, yaitu seayah, satu agama, yaitu Islam. Dan ibu-ibu mereka ada berbeda-beda, dan syariat-syariat mereka itu berbeda-beda. Jadi agamanya tetap satu, tapi syariatnya mereka berbeda-beda. Oleh sebab itu terjadi beberapa kesamaan ajaran. Itu tidak lain adalah memang ajaran dan pengetahuan dari agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya bisa yakin mengucapkan ini? Karena wahyu yang diturunkan kepada Rasul Allah itu datangnya dari kalam Allah Subhanahu wa taala, dan juga tidak mungkin apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya itu adalah suatu hal yang bukan kebenaran. Yang hal itu bisa dipastikan adalah suatu kebenaran yang hakiki karena turun dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kaum orientalis ini mengklaim bahwasanya ada 4 ajaran yang sama dan mengklaim bahwasanya agama Islam ini adalah agama tiruan yang dibuat oleh Nabi Muhammad, menurut saya adalah klaim yang bisa dibantah dengan mudah dan gampang, dan bisa dibuktikan dengan dalil-dalil yang konkret oleh para alim. Oke, lanjut ke soal yang kedua. Di sini saya akan menjelaskan dalam metode dan metodologi. Jadi dalam metode, sang suami dapat mencoba berbagai cara untuk mendapatkan buah kelapa muda yang diinginkan istrinya. Seperti yang pertama, suami bisa meminta izin kepada tetangga tersebut untuk memintanya dan diberikan kepada istrinya yang sedang ngidam kelapa muda, dengan menjelaskan istrinya lagi ngidam kelapa muda bla bla segala macam. Atau suaminya bisa izin untuk membeli kelapa muda tersebut dari tetangganya. Itulah metode. Dan dalam metodologi, sang suami dapat merencanakan dan melaksanakan percobaan untuk mencari cara yang terbaik dalam mendapatkan buah kelapa muda tersebut dengan cara mempertimbangkan cara yang baik dan halal. Dan kita lanjut ke pertanyaan nomor 3 yang terakhir, ada studi Islam bersifat normatif religius. Nah, studi Islam bersifat
normatif religius ini berfokus pada prinsip-prinsip agama dan hukum-hukum Islam yang berasal dari sumber-sumber utama seperti Al-Quran dan hadis. Contohnya ketika mempelajari hukum tentang sholat 5 waktu, sumber utamanya adalah Al-Quran, An-Nisa ayat 103 yang bunyinya adalah فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا, yang artinya dan apabila kamu telah selesai mengerjakan sholat, maka ingatlah Allah mengerjakan sholat, maka ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, dan di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah sholat sebagaimana biasanya. Sungguhnya sholat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya bagi orang-orang yang beriman. Sementara studi Islam yang bersifat empiris historis, ini melibatkan analisis sejarah dan konteks dalam pemahaman agama. Contohnya dalam memahami konteks penurunan suatu ayat dalam Al-Quran, para ulama mengacu pada hadis Nabi. Contohnya dalam memahami konteks penurunan suatu ayat dalam Al-Quran, para ulama mengacu pada hadis Nabi Muhammad SAW. Sebagai contoh dalam memahami ayat tentang riba dalam Al-Quran, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba faman ja'akum mau'izatun sampai ilal akhir. Di sini Al-Baqarah ayat 275, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, penjelasan tambahan diberikan melalui hadis Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan hukum riba dan konteks sosial saat itu. Salah satu contohnya adalah ijtanibus sab'a al-maubiqat. Qalu ya Rasulullah ma hunna? Qala asyirku billah wasihru wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bil haqq wa aklur riba wa aklul malul yatim wa tawalli yawmaz zahfi wa qadful muhsanati bil mu'minati al-ghafilat, yang artinya jauhi 7 hal yang membinasakan. Para sahabat berkata, wahai Rasulullah, apakah itu? Rasulullah bersabda, syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah tanpa hak, memihak, makan harta riba, makan harta anak yatim, lari dari medan perang, dan menuduh wanita beriman yang lalai berzina. Muttafaqun alaih. Nah, itu salah contoh dari studi Islam yang bersifat empiris historis. Oke, mungkin cukup sekian video untuk UTS matkul metodologi studi Islam yang bisa saya jabarkan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.